Assalamualaikum Mbak, lanjut lagi ya. Hari ini kita akan scalpingan di XAU dan ini sekarang masuk di sesi Asia. Ini pergerakannya cukup cakep ya. Karena semalam itu kalau nggak salah di jam 1 ya. Itu ada pergerakan yang cukup impulsif sehingga di pagi hari ini dia mulai dibalas lagi nih Mbak. Mulai dibalas pergerakan yang cukup impulsif juga untuk bullishnya. Dan sekarang secara set momentum candle itu pergerakannya bullish ya. Jadi kita akan coba untuk set buy ya. Meskipun ini sesi Asia tapi nggak ada potensi untuk ranging. Mungkin dia akan mengejar beberapa area penting terlebih dahulu ya sebelum bergerak pada range. Jadi ini yang range-nya atau yang area untuk saat ini pergerakannya itu kemungkinan Ntar dulu Mbak. Kemungkinan rangingnya nggak terlalu nemen ya. Nggak kayak pergerakan di beberapa hari sebelumnya ya. Yang dominan bolak-balik doang. Cuman di sini lebih kelihatan sedikit arah trennya ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi kita akan coba untuk cek. Oke, di sini kita tandai dulu untuk area pentingnya. Kita pakai set liquidity saja dan tunggu dia turun ke area tersebut baru kita nanti eksekusi untuk buy posisi. Kita follow momentum mengikuti tren pada area H1 ya. Karena H1-nya masih bullish. Tunggu dia agak turun dikit lagi. Dan kita akan eksekusi buy. Dan di sini juga ada area penting di sini. Misalkan teman-teman yang mau nargetkan agak tinggi bisa juga TP pada area ini ya. Cuman karena kita nanti ambilnya paling cuma 1:1, jadi kemungkinan nggak sampai area sini kita sudah TP ya. Tunggu dia turun dulu. Oke. Cuman kalau dia keburu naik ya, kita akan eksekusi sell saja dari atas. Karena ini masih pada area tengah atau area 50-50, jadi lebih baik kita menunggu daripada kita buru-buru entry Mbak. Kalau kita entry-nya pas area penting itu kita naruh SL-nya itu bisa lebih presisi ya. Beda kalau di tengah kayak gini, naruh SL-nya nanti kurang presisi, alias kalau mau nyari titik amannya itu SL-nya terlalu lebar. Dan karena Simba di sini pakai lot size 0,1, jadi harus benar-benar masuk ke zona dulu baru kita bisa entry ya, agar SL-nya itu lebih pas ya. Oke, biarin dia naik atau turun sekalian nggak masalah. Kalau dia naik ya kita buy ya, apa sell ya. Kalau dia turun kita buy. Karena seperti biasa trennya juga agak melemah ya, meskipun secara dia satu itu trendingnya bullish. Oke, bentar lagi, dikit lagi kita akan buy. Langsung, aduh, cepetan, gak apa-apa Mbak. SL di 25 USD, oke cakep. Oke, ini kalau kena SL kita akan buy lagi ya. Kita menguji area area liquidity-nya ya. Kalau kena SL lagi, karena di sini ada area liquidity yang cukup kuat. Cuma nanti kalau liquidity-nya ini ke-break berarti market akan koreksi ya. Akan koreksi atau bisa dibilang counter momentum ya. Karena secara trennya itu masih bullish, counter momentumnya. Cuman kalau liquidity-nya ini jebol berarti dia akan ada koreksi momentum atau ada beberapa candlestick dia satu itu yang berwarna merah nantinya Mbak. Cuman kalau ini karena ini masih fresh ya, harusnya sih cukup kuat ya. Karena didukung dengan momentum DH1 itu masih bullish. Di sini ada liquidity yang cukup kuat, harusnya sih mantul ya. Mantul ke atas harusnya. Cuman kan sekali lagi kita di sini hanya menganalisa kebiasaan market ya. Selebihnya ya terserah market maunya kemana Mbak. Kita ngikutin maunya saja. Ojo lali Mbak karo di samping ngopi. Ya sudah masuk di 11 USD. Separuh lagi ya. Separuh lagi kita di 25 USD.
Yuk kita tunggu sebentar 10. Jadi cara konsep atau scalping Simba itu hanya seperti ini saja ya, hanya mengandalkan momentum candle saja. Jadi Simba itu jarang ya pakai indikator, palingan kalau ngukur pakai Vibo itu pun buat ngukur area retracementnya saja. Kalau pakai indikator, kalau untuk scalpingan gebuk maling kayak gini itu telat mbah ya pergerakannya, makanya Simba nggak pakai indikator. Bukannya Simba nggak suka ya, cuman kan ada beberapa metode yang memang itu nggak membutuhkan indikator gitu. Kalau kita pakai indikator, kalau untuk konfirmasi swing atau day trading masih oke ya, karena kan secara SL-nya itu lebar ya, bisa ada yang sampai 1000 pip juga ya untuk SL-nya, TP-nya di 2000 pip. Nah itu masih oke lah kalau kita pakai indikator, misalkan pakai eksponensial ya, moving average ya, kita ambil yang crossnya, atau pakai apalah Bollinger Band, atau pokoknya kan banyak sih ya indikator-indikator. Nah itu oke lah ya buat mengkonfirmasi analisa kita ya. Biasanya kan kalau swing atau day trading itu kita nggak cuma satu konfirmasi saja ya, kadang pakai Vibo konfirmasinya buy misal, terus pakai moving average, oh sudah cross nih, terus pakai Bollinger Band, oh sudah masuk di upper band. Nah misalkan seperti itu ya, baru kita yakin untuk eksekusi entry. Tapi kalau untuk konsep scalping kayak gini ya banyak ketinggalannya mbak kalau pakai indikator. Makanya Simba lebih ke price actionnya saja, atau kita mengandalkan pergerakan dari momentum candlenya. Momentum candle bullish ya kita ambil buy kalau kita follow the trend. Begitupun sebaliknya jika momentumnya sell. Cuman kita juga bisa mengcounter ya, mengcounter momentum candle jika kondisinya memungkinkan. Oke, kita tunggu sebentar. Duh, ini kan bolak-balik berarti memang nggak cocok kalau pakai R 1:2 mbah di sini. Harusnya 1:1 ya. Yuk, dia sudah nyentuh liquidity, harusnya mantul ya. Makanya nanti kalau SL kita gitu kena ya, SL-nya kena, itu kan masih berada di dalam area liquidity ya. Kita akan re-entry lagi pakai lot size 0,2 ya. Kan cakep banget mbak. Kalau udah sentuh liquidity itu udah harusnya ada gebrakan ya. Yuk, naik yuk. Nah kan, dikit lagi mbak. Oke, kalau di samping ngopi we, kalau kayak gini mbak enak banget. Ini karena dominan dia satu bullish ya, jadi harusnya senggol liquidity ada reaksi di sana. Yuk, masa ya nggak kuat naik ini mbak. Masuk. Karo disambi udut mbak. Yuk, naik lagi. Nah, yuk, aduh malah balik mundur lagi mbak. Yuk, nanti TP-nya dia bergerak ke atas agak stabil dulu ya, baru kita nanti close. Karena ini pergerakannya masih agak cepat ya. Naik turunnya itu masih kelihatan impulsif, jadi kita agak slow saja dulu mbak. Ngapa aku nggak dipasang TP otomatis saja mbak, biar greget saja mbak. Satu, karena market kita pantau ya, jadi yang penting pasang SL-nya. Kalau TP mah nanti kita lebih ke manual mbak, kecuali kalau ini kita tinggal baru SLTP kita pasang otomatis. Karena kalau scalpingan kayak gini lalu TP-nya dibikin otomatis itu terlalu nganggur mbak ya, nggak ada kerjaan nanti kita. Jadi lebih seneng pakai manual close ya kalau untuk TP-nya. Kalau untuk SL wajib pasang, karena yang paling penting itu resikonya dulu mbak diatur ya. Resikonya itu yang penting dibatasi terlebih dahulu. Kalau profitnya itu kita lebih ke manualnya saja.
Cuman kalau kita tinggal ya wajib tuh SLTP dipasang ya, karena kan market nggak kita pantau, Mbak. Kalau market dipantau, close-nya apa TP-nya itu bisa kita manual saja. Yang penting SL-nya wajib ya, wajib dibatasi dulu. Karena kalau mau bertahan di market itu ya harus disiplin manage resikonya ya, bukan manage TP-nya ya, tapi resikonya dulu yang dipentingin. Kalau kita sudah sembrono dalam mengatur resiko ya repot itu. Karena manusia itu kan dominan ke tamak ya. Jadi kita harus benar-benar apa ya, disiplin lah. Karena nanti kalau kita SL-nya itu apa resikonya itu nggak diatur atau nggak di apa ya, nggak didisiplinkan dari awal, itu nanti pastinya ya teman-teman sering geser-geser SL tuh, dan itu nggak bagus ya kalau geser-geser SL. Kalau kita sering geser SL itu kayak apa ya, berarti kita itu kurang percaya diri dengan analisa kita. Kalau misalkan kena SL ya wis, berarti memang analisa kita yang salah gitu ya, harus ada yang diperbaiki gitu ya. Kalau SL-nya sering digeser ya repot itu, nanti kita nggak bisa belajar dari pengalaman. Lebih bagus kena SL daripada kita geser-geser SL, ujung-ujungnya SL kita tambah lebar dan kita nggak dapat ilmu mbak dari situ. Oke, ini masih bolak-balik nggak jelas mbak, kita udutin dulu. Biasa kalau Asia Session kayak gini memang ya, kadang-kadang dia ngetren, kadang-kadang ya cuman bolak-balik mondar-mandir nggak jelas. Yo masuk yo gas. Jika teman-teman tertarik dengan metode ini bisa pelajari ya, karena bukan hanya satu video saja yang Simbah share ya, itu banyak banget video. Sebenarnya kalau teman-teman mau mempelajari satu persatu video yang sudah Simbah upload di sini, itu harusnya sedikit banyak teman-teman sudah mulai paham ya dengan konsep scalping yang Simbah gunakan ya. Karena dari dulu cara scalping Simbah itu nggak berubah ya, metodenya sama seperti ini dari tahun-tahun sebelumnya. Metode Simbah nggak berubah sama sekali. Jadi kalau teman-teman mau belajar benar-benar mau pengen bisa ya, bisa di apa, reply ya video-video Simbah sebelumnya ya. Di video-video kan banyak banget tuh, sampai tontonin satu persatu. Nanti dari hal tersebut nanti teman-teman otomatis bisa lah ya, sedikit demi sedikit ya, lama-lama nanti paham konsep cara atau gaya trading Simbah itu seperti apa. Oke, ini malah marketnya malah turun lagi. Yuk kita tunggu sebentar, semoga sinyalnya nggak hilang-hilangan. Ini karena Simbah tinggalnya di pelosok ya, jadi kadang-kadang sinyalnya itu susah. Yuk, harusnya masih ada gregetnya ya. Ya sudah mulai ada pergerakan lagi mbah. Dikit lagi, dikit lagi. Oke mantep, 30 USD kita close posisi. Dapat. Oke, hanya seperti ini saja mbak ya. Ini ada potensi untuk dia naik ke sini ya. Cuman karena kita sudah lepas target, jadi kita close saja. Nah kan dia masuk ke area zone. Oke, jadi Ana seperti ini saja mbak untuk konsep scalping Simbah ya. Semoga video ini bermanfaat. Ojo lali nice profit DWD tuku sego pecel mbak. Salam dari saya Simbah Info.